Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Bertemu lagi dengan kami dari SMK Dastamako. Saya Andika. Hari ini kami akan memberikan materi tentang setting altitude, kemudian setting mode, dilanjut dengan reset ECM dan reset TP. Namun sebelum kita masuk kepada materi-materi, saya akan jelaskan tentang beberapa item yang bersangkutan dengan materi yang akan kami jelaskan. Oke, cekidot. Kami akan menjelaskan beberapa materi komponen yang akan kita gunakan dalam video ini. Yang pertama ada SCS connector ya. SCS connector ini nanti akan kita hubungkan kepada DLC atau data link connector pada sepeda motor Honda yang dimana berguna untuk mereset atau kita melakukan setting mode dan lain-lain. Oke, ini namanya SCS connector. Lanjut materi yang kedua, komponen ini namanya jumper line ya. Jumper line ini bisa seperti ini atau mungkin nanti ada model yang lain. Namun jumper line ini fungsinya untuk nanti kita jumper pada konektor di sensor TP. Lanjut materi yang berikutnya. Pada sepeda motor yang kita gunakan ini adalah tipe Revo Absolute FI, yang dimana pada panel speedometer ini terdapat indikator mil. Ya, mil itu kepanjangan dari malfunction indicator lamp atau lampu tanda kegagalan atau kerusakan, yang dimana nanti akan ditimbulkan kode-kode kerusakan yang terjadi pada sepeda motor Honda ini. Nah, yang barusan berkedip itu namanya lampu mil. Jadi ketika dia baru kita aktifkan atau kunci kontak kita on, maka mil ini akan aktif. Dia akan membaca, dikirimkan sinyal oleh ECM, Engine Control Module, yang dimana pembacaan dari setiap sensor pada sepeda motor ini dikirimkan. Apabila tidak terjadi kerusakan, maka mil ini akan langsung mati atau non-aktif. Di materi inti yang akan kita lakukan, yang pertama kita akan melakukan reset ECM. Namun sebelum melakukan reset ECM, kami akan perkenalkan beberapa materi yang diantaranya yang pertama adalah jenis kedipan. Jenis kedipan ada dua model atau ada dua jenis. Yang pertama jenis kedipan panjang dan jenis kedipan pendek. Jenis kedipan panjang mempunyai durasi waktu dari 0 sampai 3 detik dan mempunyai nilai 10 dalam satu kali kedipan panjang. Yang kedua ada kedipan pendek. Kedipan pendek mempunyai durasi waktu yaitu dari 0 sampai 0,3 detik dan mempunyai nilai 1 dalam setiap satu kali kedipan. Lanjut, setelah jenis kedipan, kami akan menjelaskan tentang kode-kode kerusakan yang akan ditampilkan pada mil di sepeda motor Revo Absolute FI ini. Untuk kode kerusakan pada sepeda motor Revo Absolute FI, yang pertama ada satu kedipan mempunyai arti kerusakan tersebut terjadi pada MAP, Manifold Absolute Pressure. Dilanjut ada 7 kedipan. 7 kedipan ini ada dua model ya. Karena sepeda motor ini ada sistem pendingin air dan ada sistem pendingin alami atau sistem pendingin udara. Untuk sistem pendingin air ya, sensor yang menunjukkan 7 kedipan adalah ECT, Engine Coolant Temperature. Sedangkan pada sepeda motor yang mempunyai sistem pendingin udara atau terdapat kisi-kisi pada blok silindernya dinamakan sensor EOT, Engine Oil Temperature. Kita lanjut. Untuk tadi sudah 7, lanjut di 8 kedipan ya. 8 kedipan adalah TP. Apa itu TP? TP adalah throttle position. 9 kedipan mempunyai arti sensor IAT, Intake Air Temperature. Lanjut 12 kedipan, yang paling utama di sini adalah sensor injektor. Kemudian dilanjutkan untuk 21 kedipan. 21 kedipan mempunyai arti sensor O2 sensornya ya. Sensor O2 sensor itu biasanya ada di ujung exhaust manifold ya, di ujung exhaust manifold atau yang menuju ke knalpot. Lanjut 29 kedipan adalah IACV, Intake Air Cut Valve. Kemudian 33 kedipan yaitu ECM, Engine Control Module. Lanjut 52 kedipan
adalah CKP, crankshaft position, dan terakhir adalah 54 kedipan, BAS, atau mempunyai kepanjangan Bank Angel Sensor. Oke, itulah kode kedipan yang kami jelaskan untuk sepeda motor Revo Absolute FI pada sepeda motor Honda. Terima kasih. Kita lanjut di materi reset ECM. Ya, yang pertama kali ketika kita akan melaksanakan reset ECM, kita pantau dulu, kita lihat dulu kedipan dari lampu mil yang berada pada posisi dashboard di sepeda motor. Caranya seperti ini. Yang pertama, kunci kontak kita on-kan dahulu dari posisi off. Kemudian kita perhatikan posisi mil ini berkedip berapa kali. Oke, gimana teman-teman? Sudah melihat kedipan mil atau perlu kita lanjutkan kembali untuk lebih lanjut? Oke, silakan diperhatikan. Kode kedipan mil di sini bisa terbaca yang pertama. 1 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek mempunyai arti sensor injektor. Lanjut, ada ternyata lebih dari 1 jenis kerusakan di sini. Yang pertama tadi 12, yaitu sensor injektor dengan 1 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Dilanjutkan dengan dan satu lagi kode kerusakannya adalah 8 kedipan, yaitu sensor TP atau throttle position. Jadi apabila kita melihat lampu mil ini, jangan terfokus dalam satu kode kerusakan saja. Kita lihat dulu mil ini mempunyai atau menimbulkan berapa kode kerusakan. Oke. Setelah kita melihat kode kerusakan yang timbul pada sepeda motor ini, kita identifikasi, yaitu tadi ada 12 kedipan dan 8 kedipan, mempunyai arti sensor injektor dan sensor TP atau throttle position. Cekidot, kita lihat di mana kan sensornya? Oke. Inilah letak dari sensor injektor. Kita perhatikan apakah sensor injektor ini terhubung dengan sempurna atau terputus kabelnya. Kita cross check. Ternyata konektornya di sini tidak terhubung dengan sempurna. Berarti kita selesaikan dulu secara mekanikal atau kita masukkan kepada konektor sensornya. Kemudian dilanjut. Pada 8 kedipan di sini ada sensor TP, throttle position. Kita cek ulang. Ternyata sama, konektornya tidak terhubung dengan sempurna. Konektor akan terhubung dengan sempurna apabila kita hubungkan kepada komponen tersebut dan terdengar bunyi klik. Oke. Setelah kita selesaikan secara mekanikal, kita cross check apakah kabelnya atau konektornya yang kendor, maka kita perhatikan dulu, kita kembali pada posisi mil. Caranya, setelah dilakukan pemeriksaan, maka kunci kontak kita off-kan kembali, kemudian dicek milnya. Nah, milnya ini sudah tidak berkedip atau tidak menimbulkan kode kerusakan. Maka kita baru boleh melaksanakan yang dinamakan reset ECM. Kita matikan dulu kunci kontaknya. Setelah kita menyelesaikan untuk kode-kode kerusakan tersebut secara mekanikal, lalu kita melakukan reset ECM, yang dimana SCS konektor kita hubungkan kepada DLC, data link connector. Let's go. Pada Revo Absolute FI, DLC-nya terletak pada backbone atau center backbone pada bagian tengah, yang dimana kita harus membuka cover backbone-nya dahulu. Nah, inilah DLC, data link connector. Kita hubungkan dahulu kepada DLC antara SCS konektor, kemudian lanjut ke atas. Yang pertama nanti kita lihat posisi mil dan kunci kontak ya. Oke, agak jauh. Pertama kita on-kan dulu kunci kontak. Kita perhatikan posisi lampu mil. Lampu mil ini akan kembali mengirimkan kode kerusakan yang tadi sudah kita selesaikan secara mekanikal. Lalu bagaimana untuk melakukan resetnya? Cara resetnya adalah kita tarik
kita lepaskan antara SCS konektor dengan DLC selama 3-5 detik, kemudian hubungkan kembali. Kemudian kita perhatikan lampu milnya. Oke, lampu mil ini berkedip secara kontinu atau seperti lampu sen, tidak putus-putus, tidak menimbulkan kedipan panjang atau pendek, dan ini dinyatakan berhasil. Udah? Belum. Ternyata ada satu lagi untuk cara cross checknya. Di mana? Kita off-kan kunci kontak, kemudian kita on-kan kembali kunci kontak. Apabila lampu mil di sini menyala, ya, secara stuck, tidak berkedip, maka ini dinyatakan berhasil. Atau dengan kata lain, antara DLC data link connector dengan SCS sedang dalam keadaan terhubung dan tidak terdapat kerusakan yang terjadi. Oke, setelah ini berhasil, maka kunci kontak kita off, dan jangan lupa SCS connector kita lepaskan kembali dari DLC. Kemudian rakit ulang center backbone kembali. Materi berikutnya yaitu reset TP. Apa sih fungsi reset TP dan kapan harus dilaksanakan reset TP? Reset TP ini akan dilaksanakan apabila terjadi komponen-komponen pada mesin tersebut atau terjadi pergantian komponen pada sensor-sensor yang terdapat pada sepeda motor, ya. Jadi kalau tidak terdapat pergantian komponen atau misal tidak terjadi turun mesin yang mengakibatkan komponen di dalam mesin itu diganti, di oversize, di overhaul, maka tidak perlu melakukan reset TP. Bagaimana caranya? Let's go. Oke teman-teman, di sini bisa kita perhatikan inilah letak dari sensor EOT, Engine Oil Temperature. Kok tadi reset TP tapi yang dicek EOT-nya? Oke. Inilah fungsinya dari EOT untuk mengukur temperatur yang terjadi pada sepeda motor tersebut pada mesin, ya. Kita cabut. Kemudian kita hubungkan jumper line-nya pada soket Oke, seperti ini. Kemudian nanti kita lanjut di atas. Pause. Setelah jumper line kita hubungkan pada soket, ya seperti ini. Kemudian kita pastikan untuk melakukan reset TP antara SCS konektor dengan DLC harus tetap terhubung. Dengan syarat lain, posisi kontak masih dalam kondisi off. Kita lanjut. Kita perhatikan di sini. Kunci kontak kita on saat mil berkedip, kita cabut jumper line dari TP. Kemudian kita perhatikan milnya berkedip secara kontinu. Dan ingat, SCS masih terhubung dengan DLC. Soket sudah terlepas dari jumper line-nya, belum dipasang di sensor EOT-nya. Kondisi ini menyatakan bahwa reset TP yang kita laksanakan telah berhasil. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan off pada kunci kontak. Lanjut, soket sensor EOT-nya kita hubungkan kembali. Dilanjut dengan soket SCS konektornya kita lepas dari DLC. Kemudian kita cross check kembali mil. Kita lakukan on pada kunci kontak dan sudah hilang. Kami akan menjelaskan fungsi dasar dari reset TP, ya. Reset TP itu mempunyai fungsi tadi ketika spare part atau komponen pada sepeda motor terutama di engine terganti pergantian, maka harus dilakukan reset TP. Nah, apabila ketika Anda tidak melaksanakan reset TP, sama seperti Android atau gadget yang Anda gunakan, ketika Anda buka sesuatu kemudian tidak ditutup secara sempurna, maka akan memperlambat memori atau memenuhkan memori yang ada, sehingga kinerja dari sepeda motor tersebut tidak akan maksimal. Oke, seperti itu contoh dari reset TP yang terjadi real time pada sepeda motor. Terima kasih.
Oke teman-teman, kita akan melanjutkan untuk melakukan setting altitude atau setting mode. Ya, setting mode atau setting altitude ini mempunyai fungsi ketika sepeda motor dalam ketinggian tertentu sesuai dengan batas maksimalnya, maka kita akan melakukan setting mode. Oke, kita akan laksanakan cara melakukan setting mode. Yang pertama, kunci kontak dalam keadaan off. Kemudian SCS connector kita hubungkan kepada DLC data link connector. Lanjut, kunci kontak dalam keadaan off. Handle gas atau throttle gas kita tarik penuh. Dilanjut dengan kunci kontak dilakukan posisi on. Diperhatikan lampu milnya. Setelah lampu mil mati, baru kita lepaskan. Kemudian diperhatikan di sini. Ternyata lampu milnya hanya beredip sekali, yang mempunyai arti kita sedang melakukan setting altitude atau setting mode 1. Kita lanjut. Ketika kunci kontak off, handle gas atau throttle gas kita putar penuh, kemudian kunci kontak kita lakukan posisi on. Perhatikan milnya. Ketika mil sudah mulai mati, kita putar 1, 2, 3. Kemudian kita perhatikan kembali 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kita telah melaksanakan setting altitude atau setting mode 3. Terima kasih. Kita off-kan kembali kunci kontaknya dan kita kembalikan lagi pada setting mode 1 karena sepeda motor ini berada pada ketinggian 0 sampai 1500 mdpl atau meter dari permukaan laut. Oke, sudah 1 ya. Kita off-kan kembali dan jangan lupa SCS connector kita tarik, kita lepas dari DLC. Terima kasih. Demikian video penjelasan dari kami tentang materi reset ECM, kemudian reset TP, dan diakhiri dengan setting altitude atau setting mode. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan komentar pada link di bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam satu hati. Salam gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.